Pak Budi bilang, kayak nama nih gimana sih? Yang dirubah itu, yang berubah itu translationnya, terjemahannya. Aslinya nggak pernah dirubah. Ini apa nih, Pak? Kita buka ya, iseng aja ya. Ini banyak yang model begini, Pak. Banyak banget beneran asli. Ini kitab Markus pasal 16 sebetulnya berakhir di ayat 8. Itu pun cuma sampai di otogar. Yang lainnya lebihnya dalam satu ayat itu ada paragraf lain panjang banget. Nemu dari mana? Lalu Markus 16 dan sebagainya itu saya dari dulu sudah mengakui bahwa itu bagi saya bukan firman Tuhan, itu Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pertanyaannya, Injil yang mana? Injil yang mana ini? Pak Pendeta Budi Asali sama Bu Fadilah Hafiz, kalau bisa menjawab ini, pinter, bisa pulang. Kalau nggak bisa, nggak boleh pulang. Tapi nggak apa-apa. Dialog akademis lintas agama, Islam dengan Kristen. Pihak Islam, Ustadz Ahmad Kainama dan Ustadz Ipung Atria. Pihak Kristen, Pendeta Budi Asali dan Ibu Fadilah Hafiz, Kristen Ortodoks Koptik, dengan tema Al-Quran versus Bible, manakah yang firman Tuhan? Kegiatan dilaksanakan pada Rabu 29 April 2026 di kota Surabaya. Dialog ini sangat menarik dan selangkah lebih maju karena baru kali ini menghadirkan debater Kristen yang bisa berbahasa Arab dan bisa membaca Al-Quran dari Kristen Ortodoks Koptik. Ia memiliki pengalaman intens dalam menyerang terbuka dan memberikan kritik terhadap Islam. Inilah part 2. Selamat menyaksikan. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoylaklak, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Fadilah, ini masih 34 saya boleh lebih 10 detik. Kemudian yang Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung masih 42. Namun sebelum kita lanjutkan, saya tadi sempat bicara-bicara yang perlu disampaikan kepada pemirsa semua, bahwa beliau ini Ibu Fadilah Hafid. Ini nama marga Ibu ya? Hafidnya nama marga ya? Iya, bukan nama keluarga. Bukan gelar. Kalau gelar kan harus Hafid itu, bukan Hafid. Iya. Ini dari Kristen Ortodoks Koptik ya Bu ya? Iya. Yang Alkitab itu terdiri dari 66. Ya, kalau kita tahu Katolik itu kan 73. Sedangkan Pak Budi Asali ini juga Protestan dan 66 buku ya dalam Alkitab itu. Dan kalau saksi Yehova itu menurut beliau adalah bukan Kristen, karena dia menganggap bahwa Yesus itu Rasul. Betul ya Bu ya? Iya. Tidak salah ya. Sedangkan Bapak Ibu ini adalah Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dua pembicara sebelah kanan dan dua pembicara sebelah kiri ini sebenarnya memuliakan sosok yang sama, ya. Memuliakan sosok yang sama, yaitu
Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus alaihissalam. Kami umat Islam sangat memuliakan beliau, Yesus Kristus itu, dan setiap kali disebut namanya Isa, Nabi Isa, kita salam baginya alaihissalam. Demikian juga kami ini kalau dengar kata-kata Yesus Kristus, yaitu sosok yang sama, kami selalu mengucapkan alaihissalam, salam untuk beliau. Nah, dialog akademis ini adalah untuk saling mengenal, bagaimana mempresentasikan milik masing-masing, dan bukan untuk menang-menangan atau kalah-kalahan, supaya nanti semuanya dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah cukup. Siap para ustadz, Bapak Ibu sudah siap, Ji? Baik, kita akan segera menyerahkan waktu kepada tim sebelah kanan saya untuk menjawab dan sekaligus bertanya kepada yang terhormat Ustadz Kenama dan Ustadz Ipung. Dipersilakan untuk siapa yang lebih dahulu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab langsung secara cepat. Pertanyaan pertama adalah dari Ibu Fadilah Hafiz tadi. Beliau mempertanyakan, teori dari mana itu Al-Quran mudah dihafal? Bapak Ibu, percaya tidak? Akan muncul saatnya, namanya itu proyek pemusnahan kitab suci. Percaya atau tidak, ini akan terjadi. Hadirin, Anda ingat majalah Bubu? Majalah Bubu, majalah yang terkenal dengan oplak penjualan yang besar. Sekarang kemana? Habis, Bapak Ibu. Ustaz, saya boleh Terkena apa? Boleh instruksi. Digital. Interupsi, boleh. Digital, interupsi. majalah digital, dan seterusnya. Interupsi, karena pertanyaan saya enggak itu. Ini, nanti saya jawab satu-satu. Sedang berproses sekarang itu proyek pemusnahan mata uang kertas. Di Cina, ya, di kota-kota yang besar-besar itu sudah nggak boleh pakai mata uang kertas. Semuanya digital. Ke depan ada namanya proyek pemusnahan kitab suci. Kenapa? Karena AI lebih cerdas daripada manusia. Bagaimana caranya bekerja AI? Ke depan, kalau orang mau ketik kitab suci, mau cari kita ayat ini, surat ini, bisa jadi langsung dirubah-rubah seenak AI. Terserah AI. Tapi Al-Quran satu-satunya kitab suci yang memenuhi syarat. Apa itu? Dihafal oleh jutaan manusia dan tidak akan hilang. Bible, jangankan AI. Sekarang Bapak Ibu, Bible ini, mohon maaf, antara ini TB1 dan TB2 ini berbeda. Hadirin, langsung saya jawab. Oh, yang berikutnya tadi. Oh, ini saya suka baca kitab suci, kata Bu Fadilah Hafiz. Saya suka baca kitab suci kok tadarus. Mohon maaf Bu Fadilah, yang baca kitab suci itu cuman Kristen Koptik yang tadarus ya. Cuman Kristen Koptik. Jadi Kristen di Indonesia itu kiblatnya ke Roma. Jadi nggak perlu baca Bible, nggak apa-apa. Semuanya dijamin masuk surga. Gitu. Jadi kalau yang suka tadarus itu aliran. Islam itu tidak bergantung aliran. Islam dianjurkan baca kitab suci, dihafal, dan seterusnya. Nggak bergantung aliran. Hadirin, langsung saja. Beliau penasaran, kok udah dijawab-jawab? Nah, saya jawab sekarang. Nah. Baik, Al-Quran versi mana yang benar? Yang lebih tepat adalah Hafiz, mutawatir, sanadnya sangat kuat di antara mushaf-mushaf yang lain, sesuai dengan logatnya Nabi Muhammad. Apa itu? Logat bahasa Arab Quraisy. Prinsip Makkiyah dan Madaniyah. Apa itu? Tadi sudah saya ceritakan. Al-Quran itu mushafnya diproduksi, dirapikan, dibukukan di zaman Utsman bin Affan, lalu disebar kemana-mana. Lalu dari situ muncul harokat-harokat, ngasih i'rab, fathah, kasroh, dhamma, dan seterusnya. Dan terjadi kesalahan-kesalahan di beberapa daerah. Kalaupun terjadi kesalahan di beberapa daerah, ya monggo di sana. Tapi Al-Quran yang asli tetap bertahan di mana? Makkiyah Madaniyah. Al-Quran itu turun di Mekah dan Madinah. Dan dikembangkan, dilestarikan maksudnya. Dilestarikan, dijaga. Sampai sekarang, dari Mekah Madinah, digunakan tiap hari, bacaan sholat, sampai taraweh pun, satu hari, satu juz,
salat tarawih tanpa salah titik koma, tanpa contekan dan seterusnya. Di mana? Mekah, Madinah. Kalaupun ada kitab suci Al-Qur'an dengan qiraah di sana, di Qatar, di Libya apa sana, ya terserah, namanya juga namanya orang memberikan i'rab. Ya, tapi hafiz adalah yang paling mutawatir. Jarak waktu dan tempat terhubung sezaman ya dengan Nabi. Tim pembukuan mushaf Al-Qur'an hafiz itu berasal dari sanad yang terdiri dari para sahabat yang semuanya penghafal Quran dan penulis Al-Qur'an yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kami mengikuti yang lebih kuat. Hadirin, lalu apakah yang lain salah? Dulu Pak Pendeta Budi Asali bertanya kepada saya, kalau Anda pakai hafiz terus yang lain salah gitu tak? Nah itu jawabannya, tidak ada yang salah, melainkan yang lebih tepat adalah hafiz. Tidak ada yang salah, tidak merubah konteks makna, tidak membuat ajaran baru, tidak kontradiksi, tidak merubah akidah dan ketuhanan. Hadirin, mari kita buktikan. Ini yang sering disebut Gracia Pelo, Al-Baqarah ayat 85. Itu, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu hafiz yang sering kali kita pegang. Ya, di Mekah, Madinah sampai Indonesia sini, hafiz ini, mayoritas seluruh dunia pakai hafiz ini. Ya. Kemudian waris ini Al-Qur'an berkembangnya di Afrika, jauh dari Mekah, Madinah. Ya, dia pakai qiraah sendiri ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Tadi pakai tak, ini pakai ya. Artinya, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan, dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Yang satunya, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Beda, tapi tidak ada yang salah, tidak merubah konteks makna, tidak membuat ajaran baru, tidak kontradiksi, tidak merubah akidah dan ketuhanan. Saya kasih contoh lagi. Ini juga yang sering tadi disebut oleh Bu Fadila Hafiz ini. Al-Ahzab ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. La'nan kabira. Hafiz. Kita lihat waris. Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal'anhum la'nan katsira. Satunya kabira, satunya katsira. Mana yang benar? Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi lebih tepat hafiz, ya. Hafiz, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. Ya, jumlahnya itu intensitasnya azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Yang waris, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang banyak. Ini. Mana yang benar, mana yang salah? Tidak ada yang salah, tidak merubah konteks makna, tidak membuat ajaran baru, tidak kontradiksi, tidak merubah akidah dan ketuhanan. Aslinya begini, aslinya begini. Di mushaf Al-Qur'an, baik itu yang ini Ali bin Abi Thalib San'a sama yang Utsman bin Affan, begini nih. Tidak ada titik, tidak ada tanda baca, tidak ada fathah kasrah dhammah, tidak ada nomor ayat. Ini adalah manuskrip San'a, halaman 213, Quran surat Al-Ahzab ayat 68. Tercantumnya begini, nggak ada harokat, nggak ada titik. Ini yang tadi itu, yang disebutkan tadi itu. Ini, wal'anhum la'nan kabira, tadi itu, seperti ini. Ini, wal'anhum la'nan kabira, katsira, tidak ada titik, tidak ada harokat. Hadirin, ini manuskrip Utsman halaman 1104. Sama, semua manuskrip yang ditemukan Al-Quran itu sama.
Beda dengan Bible. Bible itu yang ini manuskrip, misalnya Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, yang ini dihapus ayatnya, yang ini hilang, yang ini ada tambahan dan seterusnya. Al-Quran, manuskrip manapun sama. Ini wal'anhum la'nan kabira wal'anhum la'nan katsira. Konteksnya sama. Ya, ini Al-Anbiya ayat 4 yang disebutkan oleh Bu Fadilah Hafiz tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas samiul alim. Warsh gimana bunyinya? Warsh begini. Mohon maaf. Ini Hafiz, ini Warsh, ini saya salah ketik. Ini Warsh ini. Qul, satunya qala tadi yang Hafiz. Yang ini qul rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas samiul alim. Artinya gimana? Artinya begini. Beda memang, beda. Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Warsh, katakanlah Muhammad, katakanlah hai Muhammad, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Tidak ada yang salah, tidak merubah konteks makna, tidak membuat ajaran baru, tidak kontradiksi, tidak merubah akidah dan ketuhanan. Hadirin, aslinya begini. Tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada tanda baca satupun. Ini manuskrip Utsman halaman 820, Quran surat Al-Anbiya ayat 4. Ini tadi itu. Hanya gini, nggak jelas ini. Ini fa apa qaf. Begini, seret. Masya Allah ya. Betapa orang dahulu itu daya hafalannya itu kuat. Masya Allah. Merinding saya. Saya mengajak Bu Fadilah Hafiz untuk masuk Islam kembali. Karena Al-Quran satu-satunya kitab suci yang bisa. Ya Allah, ya Allah. Ini. Ya Allah. Ini begini, hanya begini, lam. Lalu ada orang aslinya qala, dikasih fathah ke atas begini, sama fathah begini miring, qala. Lalu Al-Quran disebar kemana-mana. Yang Afrika sana, ini apa ya ini ya? Oh ini qul, dikasih dhamma sama sukun. Al-Quran masih ada yang asli. Ya. Baik, sebenarnya pemberian i'rab atau pemberian harokat itu oleh para ulama adalah bentuk usaha, ijtihad, bersungguh-sungguh untuk melakukan tafsir. Hadirin, kalau kita mau konsisten untuk mendapatkan Al-Quran yang asli, maka semua huruf harus digunduli. Itulah yang asli. Yang tadi itu. Jadi Al-Quran itu masih ada yang asli. Kalau kita mau konsisten, digunduli semuanya. Harokat tadi itu. Nggak ada kul, nggak ada kola. Itulah yang asli. Al-Quran masih ada yang asli. Hadirin, kenapa saya bilang Hafiz itu adalah yang paling kuat sanadnya? Karena sanadnya ini memang benar-benar kuat. Dia langsung di sana ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Thabit, langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini manuskrip Utsman bin Affan, manuskrip Ali bin Abi Thalib terpenuhi semuanya di sini sanadnya. Kuat. Mohon maaf, di Kristen tidak ada sanad. Tidak ada sanad. Nasab juga tidak ada. Tidak terjaga. Di Islam ada nasab, ada sanad. Hadirin, lanjut. Kalau Warsh, Utsman bin Affan tidak ada, Ali bin Abi Thalib tidak ada. Adanya Ubay bin Ka'ab. Hadirin, ini berbeda dengan Bible milik Kristen. Beda versi, beda konsep ketuhanan, beda ajaran, membuat ajaran baru, beda ketauhidan. Saya buktikan. Hadirin, saya khawatir habis waktu. Saya tidak perlu pembuktian kepada penonton ya. Cukup saya bukakan di sini Yohanes 4 ayat 19. Di sini seorang perempuan ketemu Yesus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata padaku bahwa engkau seorang nabi. Seorang perempuan ketemu Yesus, saking ngefans-nya kepada Yesus. Tuhan, nyata padaku bahwa engkau seorang nabi. Menghina nggak perempuan tadi? Menghina, sama dengan bilang gini, wahai Bapak Presiden, waduh nyata sekarang padaku bahwa engkau ketua RT. Pak Prabowo dihina, nggak mau pasti. Ini di situ tercantum begini,
dulu ini Alkitab ini dulu memang hasil dari pembahasan pertemuan panjang ya. Jadi Yesus itu di-grab semua, di-grab. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tetapi begitu dibenturkan dengan yang seperti ini, tidak masuk akal. Sehingga di TB2, ini Alkitab yang versi terbaru. Yang versi terbaru ini, TB2 2023. Tercantum bagaimana? Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini lebih masuk akal. Begitu. Jadi sekarang itu masih bingung. Belum final. Ini Yesus Tuhan apa Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Belum final sampai sekarang. Hadirin. Saya lanjutkan. Pertanyaan dari Pak Pendeta Budi Asali tadi. Pertanyaannya, lalu gimana itu Utsman bin Affan tadi membakar pembakaran mushaf zaman Utsman bin Affan. Hadirin, itu adalah catatan-catatan berserakan. Cara umat Islam untuk menghormati Al-Quran adalah dengan cara memungutnya, lalu memusnahkannya dengan cara apa? Dibakar. Jadi jangan dikira dulu itu kertas bagus kayak ini, indah begini. Tidak Bapak Ibu, dulu itu Al-Quran ditulis di batu, ditulis di tulang, ditulis di Pelepah kurma. kulit binatang, pelepah kurma dan lain sebagainya. Berserakan Bapak Ibu. Jadi belum lagi tipe, salah, urek gitu. Jadi kemudian dikumpulkan. Apakah jadi rapi? Ya tidak rapi dong. Ini, jangan dikira dulu seperti ini. Ini modern nih ya. Kalau dulu seperti itu, Bapak Ibu. Hadirin, tradisi itu terjadi hingga sekarang. Orang Islam, mohon maaf, kalau mau pegang Al-Quran, ini, bahkan mayoritas umat Islam kepingin menghormati Al-Quran. Wudhu, Kristen tidak ada itu. Tidak ada penghormatan kepada kitab sucinya. Hadirin, tolong jangan samakan dengan peristiwa pembakaran Injil Apokrifa. Tolong jangan samakan. Yang ada di benak otak Anda itu, di otak orang Kristen, membakar sama seperti peristiwa bakar-bakaran rumah begitu. Bakar, woi salah itu, bakar. Di otak orang Islam, membakar adalah bentuk atau cara terhormat untuk merapikan naskah-naskah yang tercecer. Al-Quran tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Tidak boleh. Naskah-naskah yang tercecer tadi, kalau dibiarkan, akhirnya tercecer-cecer, jadinya dosa. Di Islam ada hukum dosa. Di Kristen, semua masuk surga, ditebus oleh Yesus, digantung di kayu salib. Hadirin, Al-Quran tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Bahkan mayoritas umat Islam berwudu sebelum memegang Al-Quran. Kalau di Singapura, di Malaysia, itu sekarang ada mesin ini nih, paper shredder machine. Apa itu? Mesin untuk memusnahkan Al-Quran yang tidak rapi, sudah lama Al-Quran yang sudah lapuk. Bagaimana cara membakarnya? Di luar negeri tidak boleh bakar-bakaran. Akhirnya ada mesin sendiri untuk memusnahkan itu supaya apa? Supaya kita tidak berdosa, tidak tercecer-cecer itu mushaf itu. Hadirin, Al-Quran tertua ditemukan di atas. Ini Al-Quran tertua. Sana'ah. Mushaf ini silakan ketik di internet, ditemukan di mana? Di atas, di atap masjid. Waktu pembongkaran masjid, direnovasi, di atap tuh ditemukan. Wih, ini manuskrip luar biasa ini. Akhirnya dibawa oleh orang non-muslim itu, dites uji karbon itu. Tahukah Anda, Bible tertua di mana? Codex Sinaiticus ditemukan di bawah. Di mana? Di tempat sampah. Ini fakta, tidak boleh menghina. Kitab suci umat Kristen awalnya ditemukan di tempat sampah. Begini, tercacar-cacar karena memang orang Kristen tidak menghormati kitab suci. Kitab suci Al-Quran ditemukan di atas. Inilah yang menjadi pembeda antara mana kitab suci beneran, mana yang kitab suci kira-kira tidak beneran. Hadirin, saya percepat. Saya jawab satu-satu. Mana tadi? Matahari. Mohon maaf. Matahari terbenam di lumpur hitam. Ini. Mana dalilnya tadi? Ini hatta idza balagha maghribasy syamsi dan seterusnya. Saya percepat. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya. Matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam.
dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak pribadi kepada mereka. Sebenarnya ini yang berfirman adalah Allah, tapi Allah itu ingin menyampaikan bagaimana perasaan Zulkarnain ketika itu. Dia melakukan perjalanan dan Zulkarnain melihat. Dia melihatnya, matahari. Zulkarnain yang melihat. Bukan Allah menyatakan bahwa matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Ya, Waktu itu Zulkarnain, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Zulkarnain, ini Allah sedang menceritakan tentang perasaan Zulkarnain. Dia, Zulkarnain, melihatnya terbenam. Mari kita bandingkan dengan Bible. Kenapa, Pak? Ayub 26 ayat 11. Alexander. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Tiang-tiang langit bergoyang nih. Langit ada tiangnya enggak? Ini bukan lagi menggambarkan perasaan orang, enggak. Ini hardiknya, oleh hardik Tuhan. Hadirin, saya percepat. Saya jawab lagi satu persatu. Nanti saya tanya ini, gimana ini pendapatnya? Iya. Pak Pendeta Budak Salih, masa langit ada tiangnya? Apa ya? Tidak, saya harus jawab semua karena waktunya ini. Makanya waktu ditambah aja Pak Ipung. Ya, waktunya terlalu malam Pak. Nanti ini kita tanya jawab dengan Pak. Tidak pakai tanya jawab lah. Ya, tentang Haman dalam Al-Quran. Haman. Khusus ayat 38. Haman digambarkan sebagai penasihat pembantu utama dan kepala pembangunan menara untuk Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Nama Haman disebutkan sebanyak 6 kali dalam Al-Quran. Temuan arkeologis prasasti 1865 selama berabad-abad keberadaan Haman diragukan, bahkan dianggap fiktif oleh sebagian pihak, terutama oleh saudara kita Kristen. Namun penelitian hieroglif Mesir kuno yang terpecahkan pada abad ke-19, khususnya prasasti yang dibaca oleh Walter Winsky pada tahun 1865 menemukan nama Haman, Bapak Ibu. Ya. Bukti sejarah yang spesifik prasasti tersebut menyebutkan Haman adalah sosok laki-laki yang bersatu sebagai kepala mandor pekerja batu pada era kerajaan baru Mesir. Hal ini sangat relevan dengan peran Haman yang diperintahkan Fir'aun untuk membangun menara. Baik, hadirin, ini sebenarnya masih banyak yang bisa saya jawab. Nanti tambah sakit hati nanti. Ustadz Kenom aja yang jawab berikutnya, Ustadz. Beberapa Pertanyaannya, yang ini nubuat tentang Nabi Muhammad. oh enggak, itu Salib. ada beberapa pertanyaan sebelum itu. Salib itu di zaman Firaun salah, ya kan? Salib itu baru ada di zaman Roma karena diadaptasi itu bahkan dari orang-orang di adopsi orang dari orang-orang Mesopotamia lah, apalah zaman-zaman kuno lah, ya kan? Ya enggak? Nah, ini saya mau jawab langsung saja, cepat saja, tidak usah lama-lama. Orang Kristen menggambarkan kata salib bahasa Arab sebagai crux atau stauros. Ya salah. Gimana sih? Salib itu tulang belakang ini nih, bahasa Arab. Ditanya sama Bu Fadila. Kata salib itu artinya tulang belakang. Maka itu orang Islam sering bilang sulbi. Salib bukan model hukuman yang diginikan, dipaku, cross dan stauros, bukan. Karena salah pemahaman awalnya jadi salah. Dari Hong Kong memang salah pakai kata kok. Itu kata kami, kata orang Arab. Jadi jangan ambil comot aja dimasukkan. Pemahamannya jadi nggak ngerti. Ya kan? Salib itu bukan stauros. Bukan pola hukuman yang sama dengan stauros dan cruxis. Salib itu diikat sampai hancur tulang belakangnya. Baru ditusuk. Ya ada lah pada zaman Fir'aun. Gimana sih? Ini dicatat nih di sejarah nih. Ya kan? Abang artikan salib. Nih akhirnya kita lihat aja sebentar. Biar cepet aja lah. Itu tulang belakang. Cara bukan untuk bukan untuk disilang gitu loh. Aduh. Kata salib itu salah tangkap, ya kan? Bahasa Yunani, bahasa Inggris tuh. Nanti lihat sendiri lah ya. Ya kayak udah ya. Yang kedua, Pak Budi bilang, kayak nama nih gimana sih? Yang berubah itu translationnya, terjemahannya. Aslinya nggak pernah dirubah. Ini apa nih, Pak? Kita buka ya, iseng aja, ya.
Ini banyak yang model begini, Pak. Banyak banget beneran asli. Satu blok ini bukan cuma satu ayat. Bukan cuma satu kata, satu blok tuh. Dihapus tuh. Tuh, habis nih. Habis di 16:8 ini. Nah, otogar nih sampai di gar nih. Ini kitab Markus pasal 16 sebetulnya berakhir di ayat 8. Itu pun cuma sampai di otogar. Yang lainnya lebihnya dalam satu ayat itu ada paragraf lain panjang banget. Nemu dari mana? 9 sampai 20 dari mana? Belum lagi kita ngomongin Yohanes 7:53, lalu Yohanes 8 1 sampai 12 dari mana? Iseng yuk kita bukanya sebentar saja, 1 menit. Ya, ini soalnya bagus nih saya ngambil internetnya dari telepon saya. Begini, kita ketik sekarang Kodeks Sinai Tikus Home. Nah, ya. Ini punya saudara Kristen nih, ya kan? Bukan punya Islam. Ya, enggak, itu cuma terjemahannya aja. Dari mana terjemahannya aja? Orang semuanya dirubah, bagaimana? Ya kan? Oke, kita contoh yang paling gampang aja, Yohanes saja. Belum yang lain-lain. Belum. Nggak usah lah, waktunya kelamaan. James, Peter, ini aja dulu deh. Ini dulu, yang tadi saya bilang. Matthew, Mark, Luke, and John. Nah ini. Kita lihat sekarang chapter 7. Tadadang, ya. Chapter 7. Kita lihat versesnya. Sampai berapa ini? Chapter 7. 52. Sudah? Ya? Kita cari. Ketik nih. Yohanes. Bapak belum lihat ya? Ini Pak, Kodeks Sinai Tikus Pak. Ini tuh. Udah. Saya tahu. Udah tahu? Iya. Alhamdulillah kalau udah tahu Pak. Ya syukurlah. Udahlah kita terusin yang ini aja kalau Pak itu udah tahu. Oke, mana dia kodeks? Kita ganti chapternya 8. Chapter 8. Verses. Mulainya dari 12. Berarti yang 11 versi itu, yang 11 ayat itu kemana? Dari mana? Dapatnya dari mana? Ini yang paling tua udah mentok, nggak ada lagi. Ini belum yang lain. Yuk kita lihat yuk. Mumpung ada nih, ya kan? Mumpung kita lihat tuh dari sini yuk. Yuk kita lihat aja, iseng aja yuk. Ya, supaya nanti kita ke Muhammadnya enak gitu, ya enggak? Open, kayak nih. Ayat-ayat Matius. Yang bilang palsu siapa? Ini nih. Tafsiran dan catatan Alkitab Sabda dari Yerusalem. Ayat ini tidak asli. Ayat ini tidak terdapat. Kiranya tidak asli. Ayat ini tidak asli. Disisipkan. Lanjut. Markus. Ternyata tidak asli. Kedua ayat ini pasti tidak asli. Kenceng banget ya. Ayat ini kiranya tidak asli. Markus tidak asli. Yuk lanjut. Lukas. Ayat ini tidak asli. Lanjut. Ini jelas-jelas merupakan cerita rakyat Yahudi. Ini bukan bagian dari Injil asli. Tidak terdapat dalam P. Ini Papirus 66, Papirus 75, Alef, B, C, dan D. Lalu lebih dari 20 tambahan naskah kuno Yunani. Selamat pagi, tidak asli. Lanjut. Adalah capek. Capek ya? Capek bos. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana mungkin Al-Quran benar? Karena Maryam itu disebut saudara, ukhta. Bukan anak perempuan ya. Saudara perempuan Harun. Harun sama Yesus tuh jauh ya. Iyalah, semua orang juga tahu. Ustadz Ipung minta tolong bacain. Ini nih. Sebetulnya jangan tanya Quran dulu, tanya Bible dulu. Ini Bible-nya Ibu Fadila. Apa Smith and Van Dyke ini kan? SPD ya Bu ya? Pakai Smith ya? Lukas 1 ya? Tunggu. Langsung aja. Gedein dulu supaya orang juga bisa baca. Ya. Sip. Oke, silakan. Lukas 1 ayat 5. Kana fi ayamin Herodes ya. Ini Raja Herodes ini. Malikil Yahudiyah. Kahinusmuhu Zakaria min firqati Abiyya wa imra'atuhu min banati Haruna wasmuha. Banati itu artinya apa? Anak. Ya. Udah ya. Banati Haruna wasmuha. Syukran katsiran. Jazakallah.
Lukas 1 Hamsa, ayat Hamsa. Ya, Bunda, Hamsa. Kalau di Arab suka bilang Hamsa rial, Hamsa rial. Halal, Hamsa rial. Aduh. Udah ya? Udah. Nah sekarang kita ke ini pertanyaan. Apa? Rasulullah. Ya. Kalau dipanjangin tetap aja mereka nggak terima. Karena apa? Karena yang saya buka pertama tadi, memang pendiri, dengar baik-baik. Memang pendiri Kristen tidak mau sama dengan Yahudi. Siapa? Konstantin. Ya kan? Iya dong. Dia tidak mau sama. Eusebius, the book of Eusebius Vita Constantina. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, The Life of Constantine. Buku 3, chapter 18, paragraf kedua. Itu dia bilang terus terang. Jangan samakan dirimu. Lalu kan tadi saya kasih contoh. Ibrani 6 nomor 1. Apapun yang dibaca, kan Pak Budi bilang, oh jangan lihat di situnya, ini menafsirkan. Saya tidak tafsir. Saya tidak tafsir. Sekali lagi, saya cuma baca Ibrani 6 1. Mari kita tinggalkan. Ya tinggalkanlah. Ya kan? Masa saya tafsir? Ya enggak? Udah ditinggalkan itu. Nah, jadi Kristen tidak akan pernah menemukan Muhammad. Karena apa? Karena mereka bukan pemilik tanah. Sampai detik ini, sekali lagi, sampai detik ini, orang Yahudi tidak suka tanahnya disatukan. Karena dirubah-rubah. Melahim Umil Hamot, chapter 11, paragraf 4. Ditulis di situ. Mereka tidak suka. Melahim Umil Hamot. Ketik aja, Melahim Umil Hamot, chapter 11, paragraf 4. Sampai detik ini mereka gak suka. Semua rabai-rabai, mau itu Neturai Karta maupun rabai-rabai yang lain, tidak suka karena dirubah tempat-tempat ayatnya. Kan katanya letak ayat, penomoran ayat di Quran berubah-ubah. Aduh, yang duluan bikin begitu Kristen, bos. Pak Budi yang terhormat, coba lihat aja lah. Ada dalam kurung, misalnya Mazmur ya, Mazmur 118 strip 12. Di sininya di yang sekarang 13, kan gitu, ya nggak? Letaknya berubah, ya nggak? Ayolah, itu hal yang biasa itu, ya. Nah di sini terakhir saya jawab langsung lah daripada lama-lama, ya nggak? Ini Emla Mikra. Oh itu bukan Torah. Anda orang Yahudi? Kok protes? Saya bawain Emla Mikra protes. Anda bukan Yahudi, Anda tidak punya hak untuk protes, ya kan? Saya bawain Emla Mikra, asik, gaya gaya kayak nama. Sombong. Enggak sombong, cuma buka Emla Mikra aja. Kita pakai ini ya, yang sering dipakai sama ibunda ini juga, apa? Fadila, ya enggak? Karena kalau saya terjemahkan takutnya dibilang, "Bong, terjemahannya enggak gitu." Ya enggak? Asik aja lah, bos. Santuy. Ya enggak? Muslimin wal muslimah. Ada sekarang satu gerakan dari orang-orang muslim sendiri. Perhatikan baik-baik di media sosial. Katanya, Ustaz, saya muslim, tapi saya tidak percaya ada nama Muhammad di dalam Torah. Ada yang ngomong gitu. YouTuber, TikToker di sini. Dan dia langsung telepon saya. Ustaz, kayak maaf, aku nggak percaya. Terus saya bilang gini, terima kasih. Jadi saya tahu sebetulnya kamu bukan Islam. Karena Al-Quran menulis. Dan ketika Al-Quran menulis nama Ahmad, nama Nabi kita, maka entah sekarang entah nanti akan terbukti dengan eksplisit nama itu ada. Benar gak? Orang Islam harus percaya. Ada Islam yang tidak percaya nama Rasulullah ada di dalam Torah, maka maaf ya, Anda bukan Islam. Karena syarat jadi Islam ada yang tadi dibacakin sama Bunda Fadila, dalikal kitab. Bunda aja masih nanya kenapa dalika, tapi di situ dibilangnya ini. Bunda masih belum ngerti itu. The majesty of Arabic grammatical. Ada itu. The majesty. Dibilangnya the majesty. Apa ya? Majesty itu apa? Kemuliaan. Kenapa di situ tulis dalika tapi terjemahannya ini? Ada jawabannya. Yang kasih jawaban siapa? Orang Lasnas, orang MUI proklamasi. Ya, udah ya? Udah. Ini dulu, Ibrani dulu. Ibrani dong.
Kau Ustaz kayak main-mainnya, ngapain serius amat lah. Orang udah jelas-jelas tertulis kok. Ngapain ditafsir-tafsir? Gedein ya. Gedein dong. Mana dia? Bunyiin aja. Di tanah Arab, ada sebuah tempat di mana hal ini telah dilakukan sebelumnya, bahkan sebelum kenabian Muhammad, untuk nama, kemuliaan, dan pujian kepada Tuhan. Di tanah Arab, ada sebuah tempat di mana hal ini telah dilakukan sebelumnya, bahkan sebelum kenabian Muhammad, untuk nama, kemuliaan, dan pujian kepada Tuhan. Baik, izin memberikan pertanyaan balik. Soalnya kita yang ditanya terus. Sekarang giliran saya minta tolong bertanya. Iya dong. Izin. Wah, waktunya. Ayo. Baik, Nggak mari apa-apa, kita Ustaz. cari bersama. Habisin Gimana aja. Injil. Baik, Yesus berkeliling. Mungkin Pak Budi Asali dan Bu Fadilah Hafiz bisa mencatat ini, wajib ini. Yesus berkeliling, Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Memberitakan Injil. Baik, Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Markus 1 ayat 38 sampai 39. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan Dia. Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Terakhir, ini ayat andalan ini. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pertanyaannya, Injil yang mana? Injil yang mana ini? Pak Pendeta Budi Asali sama Bu Fadilah Hafiz, kalau bisa menjawab ini, pinter, bisa pulang. Kalau enggak bisa, enggak boleh pulang. Tapi enggak apa-apa, nanti di sini makan, minum gratis. Amin. Enggak boleh pulang tapi harus jawab ini. Injil yang mana? Ya, baik. Ini Yesus terbang, ya. Murid-murid memberitakan Injil. Yesus wafat naik ke surga paling lambat tahun 33 dan Yesus menyuruh untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Berarti murid-murid Yesus sudah memiliki catatan Injil itu paling lambat tahun 33 tersebut. Nah, Injil tersebut jelas bukan Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jelas bukan. Markus ditulis tahun 60, Matius ditulis tahun 70, Lukas ditulis tahun 70, Yohanes ditulis tahun 90. Pertanyaannya, di mana Injil yang ditulis sebelum tahun 33 itu? Kalau pinter bisa pulang, kalau enggak pinter masuk Islam. Ya. Yang kedua, pertanyaan berikutnya. Ini untuk khusus Bu Fadilah Hafiz. Yang katanya, Saya mau nanya ya. oh iya Ustaz, siap Ustaz. Aman Ustaz. Yang katanya pinter bahasa Arab, bahkan sampai mau ngetes-ngetes saya bahasa Arab tadi. Nah, ini. Bu Fadilah Hafiz sering ngomong ini di media. Ya, alif lam mim, shad, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad. Apa ini? Kata Bu Fadilah Hafiz. Itu namanya huruf muqatta'ah, maknanya hanya Allah yang mengetahui, atau mutasyabihat. Hadirin, ini merupakan kode-kode yang berfungsi. Al-Quran tidak bisa dipalsu atau tidak bisa dibuat identik. Ini jelas, ini mengajari manusia bahwa kalau membuat surat resmi dan formal, maka sangat perlu diberi kode surat. Biasanya hanya membuat pembuat surat yang tahu artinya. Hadirin, seperti ini. Itu kode-kode. Ya. Al-Quran tidak identik dengan kitab manapun atau buku manapun, dengan naskah manapun. Hanya Al-Quran saja yang mengajarkan pemberian kode dalam pembuatan surat resmi dan formal. Bible tidak. Juga sebagai tantangan atau ijaz. Huruf-huruf ini juga dianggap sebagai tantangan bagi mereka yang meragukan Al-Quran, menunjukkan bahwa meski terdiri dari huruf Arab biasa, tidak ada yang bisa menandinginya. Mari kita bandingkan dengan Bible. Uji tes bahasa Arab pendeta Kristen
Bu Fadilah Hafiz, ini mohon dibantu dibaca. Dan tolong diartikan. Tolong diartikan. Enggak apa-apa. Saya kasih waktu santai. Berdiri ya, Ustaz. Ya. saya lihat di sini. Oh, berhenti dulu. Saya Ini dari Alkitab ini. Alkitab. Iya. Itu kok ada bahasa Arab ada apa? Ini kitab sucinya Bu Fadil Hafiz. Ini Koptik. 28 ayat 28 ayat 10. Akhirnya diambil juga jawabannya saya ya. Maaf, Ustaz. Masih goreng. Iya. Yesaya 28 ayat 10. Kitab Koptik itu bisa. ayat 10. Li'annahu amrun Iya, pakai mikrofon Bu Fadilah. Ini Bu Fadilah Hafiz ini pengajar bahasa Arab. Beliau sering menyampaikan bahwa beliau dosen bahasa Arab. Saya Ini, bukan dosen bahasa ya. Arab, cuma guru aja. Guru, baik. Li'annahu amrun ala amrin, amrun ala amrin, fardun ala fardin, fardun ala fardin. Huna qalilun hunaka qalil. Mohon dibantu artinya Bu Fadilah Hafiz. Sebab ini harus ini dan harus itu. Meski begini, meski begitu. Tambah ini, tambah itu. Yesaya 28, Pak. Iya, perlu diketahui bahwa makna dari Bu Fadilah Hafiz tadi salah. Maknanya ini, da, bla, 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 bla. That's a good little girl. That's a good little boy. Ini bahasa Inggrisnya ini. Bible Gateway. Kitab Yesaya 28 ayat 10, MSK. Da, bla, 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 bla. That's a good little girl. That's a good little boy. Mungkin Pak Pendeta Budi Asal yang bisa memaknai nanti artinya apa. Kalau bisa nanti boleh pulang. Baik, kitab Yesaya 28 ayat 10. Ya boleh dibantu, bisa dibuka di rumah boleh. Yang bahasa Indonesia. Sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Ini ada lagi. Kitab Yesaya 28 ayat 13 ini. Nah ini. Artinya ini. Nah, da, bla, 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 bla. That's a good little girl, that's a good little boy. Nah ini kitab Yesaya. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka tertangkap dan tertawan. Ini firman Tuhan ini. Hadirin, apa ini maksudnya? Mohon dibantu nanti Bu Fadilah Hafiz harus menjawab ini. Tidak boleh pulang kalau tidak menjawab. Terima kasih banyak. Ini jadinya ditambah waktu enggak? Nanti tambah waktu untuk penonton. Jadi enggak ada tambahan waktu untuk debat ya? Tidak ada. Oke. Waktunya Pak Budi masih 35. Iya. Masih panjang. Jadi tadi Pak Ipung mengatakan bahwa Hafs itu yang paling benar ya. Itu kan pandangan Pak Ipung yang tinggal di Indonesia dan menggunakan Al-Quran versi Hafs ya. Seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada orang di Maroko dan Afrika Utara yang menggunakan versi Warsh, itu kira-kira jawaban mereka sama dengan Pak Ipung apa enggak? Saya enggak usah minta jawaban, tapi pikirkan aja ya. Saya yakin mereka akan anggap punya mereka yang benar dan punya Pak Ipung yang salah gitu loh. Dan kalau dikatakan tadi Hafs itu ada kesalahan gramatika tadi kan? Yang feminin dan maskulin itu. Bagaimana mau dikatakan benar kalau versi gramatikanya itu salah? Itu dibenarkan dengan dibetulkan oleh versi ruh atau ruwah itu kan tadi. Jadi yang lupa lihat sendiri nanti pada videonya bagian awal tadi ya. Lalu sekarang pertanyaan saya, kalian itu sekarang percaya Al-Quran itu memang tidak berubah sama sekali sejak zaman dulu sampai sekarang, atau
ajarannya yang tidak berubah sama sekali. Itu yang menjadi persoalan ya. Lalu salib di Roma ini apa kok bisa? Salib itu memang di Roma ya. Jadi itu memang hukuman di Roma yang ada penyaliban itu. Apa hubungannya dengan Firaun? Tidak ada Firaun memang. Dan kalau salib tadi saya bacakan itu, loh salib itu dalam terjemahan Indonesia kok bisa dijadikan dalam bahasa Arab bagaimana? Lalu Markus 16 dan sebagainya itu saya dari dulu sudah mengakui bahwa itu bagi saya bukan firman Tuhan, itu tapi itu pun ya sekalipun kalau saya menganggap itu bukan sebetulnya tidak harus termasuk dalam Alkitab. Tapi dalam dunia Kristen itu pro kontra. Jadi misalnya bahkan dalam kalangan reform sendiri ya, pendeta MYM percaya Markus 16 itu termasuk dalam Alkitab. Ya, jadi itu bisa, setiap orang bisa berbeda di dalam hal itu karena memang ada pro kontra tentang baik Markus maupun Yohanes 7 dan sebagainya. Lalu di Lukas 1 ayat 5 itu kenapa dibaca dalam bahasa Arab? Aslinya bahasa kita tuh bahasa Yunani. Kenapa pakai bahasa Arab? Lalu Konstantin pendiri Kristen itu dari mana? Konstantin itu abad ke-4. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26 itu di Antiokhia mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Bagaimana mungkin itu Konstantin yang pada abad ke-4 bisa menjadi pendiri Kristen? Kristen sudah ada abad pertama. Dan sebutan Kristen itu pertama kali pada Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu abad pertama. Lalu yang Injil ini ya, saya kira Pak Ipung ini mengacau balaukan antara Injil dan kitab Injil. Ya, kalau kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Nah, kalau Injil betul-betul yang diberitakan Injil itu pemberitaan kabar baik bahwa manusia berdosa karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Mereka yang seharusnya masuk neraka selama-lamanya, mereka ditebus, dosanya diampuni dan dijamin masuk surga tanpa melewati neraka. Seperti dalam ajaran kalian. Dan kalau kalian tadi mengatakan bahwa barangnya di mana Pak? Barangnya Injilnya sekarang. Itu katanya menyebarkan Injil, menyebarkan Injil, menyebarkan Injil. Waktu saya ngomong ya, ini waktu saya ngomong. Jadi kalau dalam kami itu tadi Ibu Fadilah Hafiz dikatakan kembali ke Islam. Kembali ke Islam itu ada jaminan keselamatan apa enggak? Wong di sana itu justru mesti lewat neraka. Kami melalui Kristus, kami tidak lewat neraka. Kami langsung masuk ke surga kalau kami mati. Jadi kapanpun saya mati, saya yakin saya masuk surga. Bukan karena saya baik. Saya orang berdosa. Tapi dosa saya semua tanpa kecuali ditebus oleh Yesus. Dan dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Jadi berarti semua dosa tanpa kecuali sudah selesai dia bereskan. Orang Kristen hanya cuma percaya. Maka kami diselamatkan. Dan Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi jangan dikacau balaukan antara Injil dengan keempat kitab Injil ya. Lalu sekarang saya lanjutkan ya. Ini masih ada 29 menit ya. Ini saya tunjukkan ya. Surah 2 ayat 1 ini ya. Alif Lam Mim. Lalu ini catatan kaki dari Kemenak ya. Dalam Al-Quran terhadap 29 surah yang dibuka dengan huruf Arab yang Muqattah, dibaca nama hurufnya yaitu Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan sebagainya. Lalu di sini dikatakan hanya Allah SWT yang mengetahui makna sesungguhnya dari rangkaian huruf-huruf tersebut. Kalian kan percaya bahwa Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah kan ya.
Kalau diwakyukan itu berarti dalam bahasa Inggrisnya revelation, itu kata bendanya, dan kata kerjanya reveal. Reveal itu disingkapkan atau diungkapkan sehingga yang tadinya tidak diketahui artinya menjadi diketahui artinya. Ya. Nah, kalau ini adalah wahyu, kenapa bisa Allah mewahyukan sesuatu yang tidak ada yang mengerti kecuali Dia sendiri? Lalu fungsi wahyu ayat ini di mana? Lalu kalau saya lanjutkan ya, namun dilihat dari fungsinya, ada yang berpendapat bahwa rangkaian-rangkaian huruf itu bertujuan untuk menarik perhatian. Loh, menarik perhatian bagaimana? Apanya yang menarik perhatian dalam 3 huruf ini? Lalu ada lanjutannya, atau untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Loh, bagaimana kemukjizatan Al-Quran ditunjukkan dengan 3 huruf yang tidak dimengerti artinya? Lalu di sini ya, banyak ayat yang akan saya berikan ini ya, 27:1, inilah ayat-ayat Al-Quran dari kitab suci yang jelas ya. Lalu ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. 16:1-3, ini saya percepat aja ya, saya hanya membaca ini bahasa Arab yang jelas ya. Lalu GS 4 ayat 174, cahaya yang terang benderang ya. Lalu di mana mukjizatnya dari Muhammad itu di mana? Dan Al-Quran terang benderang itu bertentangan dengan catatan kaki dari GS 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengerti kecuali Allah SWT. Ini lagi ayat-ayat yang jelas ya, bahasa Arab yang jelas, 22:16, 26, 195, lalu 36 ayat 69 Al-Quran yang jelas, 44 ayat 58 kami telah memudahkannya Al-Quran dengan bahasamu Arab. Lalu 54 ayat 17 telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. 54:22 telah memudahkan Al-Quran, 54:40 juga memudahkan Al-Quran. Jadi kalau memang jelas, kenapa ada 3 huruf tadi yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah SWT? Lalu saya lanjutkan ya, ini bagian lain lagi. Ayat 2 ayat 65. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kapan dan di mana? Kapan, siapa dan di mana orang yang dijadikan kera yang hina itu? Juga ada di dalam GS 4:155, maka kami hukum mereka dalam kurung ya. Tapi ini catatan kakinya 183 ini nanti saya baca. Karena mereka melanggar perjanjian itu, kafir terhadap keterangan Allah, membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar dalam kurung, dan mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekufurannya. Maka mereka tidak beriman kecuali hanya sebagian kecil dari mereka itu tanda kurung lagi. Nah, catatan kakinya, mereka disambar petir, dijelmakan menjadi kera. Jadi ini di mana orangnya yang seperti ini dijelmakan menjadi kera? Lalu ini saya kira tidak terlalu penting. Inilah GS 4:47 ya. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah pada apa yang telah kami turunkan dalam kurung Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada padamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu dalam kurung, lalu kami putar ke belakang sebagai penghinaan. Sebagai penghinaan dalam tanda kurung berarti tidak ada dalam bahasa Arabnya kan. Nah, kapan, siapa, dan di mana ada orang yang kepalanya diputar ke belakang oleh Allah? Kalau ini saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris, ini saya punya Al-Quran Arab Inggris ya. Dan ini saya beli di Malaysia, dan di situ dikatakan wajahnya itu kayak dipapras begitu ya. Jadi sama seperti rata, sama seperti leher bagian belakang.
Jadi hidung, mata ini semua tidak ada semua. Lalu diputar ke belakang. Nah itu kapan, siapa, dan di mana ada orang yang diperlakukan seperti demikian oleh Allah? Ini lagi ke S7166. Jadilah kamu kera yang hina. Ini yang aku salib tadi ya. Ini dalam bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Lalu kenapa diganti dibahas dalam bahasa Arab itu? Ini tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, sirat di atas neraka. Nah kalau seperti ini lalu Ibu Fadila Hafiz disuruh kembali ke Islam, suruh lewat neraka. Lewat aja apa-apa. Ya? Lewat kupon. Lewat bawangnya nggak apa-apa. Bentar ya, saya ada di atas ada satu pertanyaan lagi. Oh ini ada kera dan babi malah ya. Ini ya. Dia jadikan kera dan babi, QS 5 ayat 60. Kapan orang-orang itu jadi kera dan babi? Bentar saya cari ayat yang bentar ya. Ini beberapa ayat yang saya anggap sebagai ayat-ayat yang kontradiksi ya. Ini ya. Jadi ini ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya menyembah Adam. Padahal Adam itu manusia, jadi ini dosa syirik kan ya. Sedangkan iblis menolak perintah itu. Ini ada 7 ayat ya, atau 7 teks lah ya. 2 ayat 34, 7 11, 15 28 sampai 31, 17 61, 18 50, 20 116, 38 71 sampai 74. Saya bacakan satu saja demi singkatnya ya. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Justru iblisnya jadi tauhid ya kan. Kenapa dia disalahkan termasuk golongan kafir? Dan malaikatnya disuruh oleh Allah melakukan dosa syirik. Kalian berulang kali mengatakan kami menyembah manusia. Tapi ini Al-Quran kalian sendiri mengatakan bahwa Adam diperintahkan oleh Allah kalian untuk menyembah Adam. Malaikat diperintahkan untuk menyembah Adam. Padahal kalau dalam Kristen itu kami tidak pernah menyembah manusianya ya. Itu Allah dan manusia, kami menyembah Allahnya bukan manusianya. Lalu di sini GS 29 ayat 56, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka menyembahlah hanya kepadaku. Jadi Allah memberikan perintah untuk menyembah hanya kepada Allah, tapi dia sendiri menyuruh malaikat untuk menyembah Adam. Ini bagi saya suatu kontradiksi ya. Lalu kontradiksi yang lain ya. Berapa lama Allah mencipta alam semesta? Dalam QS
754 6 hari. Dalam 41 ayat 8 ayat 9 sampai 12 8 hari. Lalu Allah mencipta langit atau surga dulu atau bumi dulu. Dalam Qiyas 2 ayat 29 bumi dulu. Dalam pasal 79 ayat 27 sampai 30 surga dulu. Ya benar yang mana ini? Ini ayatnya saya berikan semua di sini, ya. Lalu siapa orang muslim pertama? Ya, saya tekankan kata pertama itu ya. Pasal 6 ayat 14 mengatakan Muhammad. Pasal 7 143 mengatakan Musa. Tapi Abraham dalam pasal 2132 dan pasal 3 ayat 67 dan Adam dalam pasal 2 ayat 37 dan 20 ayat 122 juga muslim. Jadi muslim yang pertama yang mana? Yang pertama yang saya tekankan ya. Lalu apakah dosa syirik bisa diampuni? Pasal 4 ayat 48 mengatakan tidak. Tapi pasal 4 ayat 153 mengatakan ya, bisa. Nah, ini ayatnya di sini ya. Lalu manusia dibuat dari apa? Pasal 19 ayat 67 nothing. Ya. Sebelumnya dia tidak berwujud sama sekali, berarti creatio ex nihilo lah, kayak diciptakan dari tidak ada. Lalu dalam pasal 96 ayat 2 manusia dibuat dari gumpalan darah. Dan dari pasal 21 ayat 30 dari air. Lalu 16 ayat 4 dari tetesan mani. Dan pasal 15 ayat 26 dari tanah liat atau lumpur. Dan pasal 3 ayat 59 dari tanah. Dan ini banyak sekali ini. Yang benar yang mana? Manusia diciptakan dari apa? Ini semua ayat-ayatnya sudah saya berikan di sini ya. Ada di sini. Lalu ini Yahudi dan Kristen diterima. Pasal 2 ayat 62 ya. Ya, ini ayatnya di sini. Tapi pasal 3 ayat 19 dan pasal 3 ayat 85 hanya Islam yang diterima. Ini ayatnya saya berikan di sini. Lalu syafaat diizinkan pada hari penghakiman. Pasal 34 ayat 23 dan pasal 43 ayat 86 ya. Ini ayatnya saya berikan di sini. Tapi pasal 2 ayat 123 dan pasal 6 ayat 51, pasal 82 ayat 19 tidak. Berarti ini lagi-lagi kontradiksi. Firaun selamat atau tidak? 10 ayat 92 selamat. Tapi pasal 17 ayat 103 dia tenggelam. Agama. Pasal 2 ayat 256 tidak ada pemaksaan agama. Ini ayatnya saya berikan di sini. Pasal 9 ayat 29 perangi yang tidak percaya Allah. Lalu ini semua ada ayatnya ini ya, sudah saya tunjukkan, bisa dilihat di sana. Lalu alkohol boleh minum atau enggak? Pasal 4 ayat 43 boleh asal tidak mabuk waktu doa. Ini ayatnya. Dan pasal 5 ayat 90 dilarang secara total. Lalu dosa seksual. Pasal 4 ayat 15 kurungan rumah sampai mati. Ini ayatnya. Pasal 24 ayat 2 100 kali cambukan. Yang benar yang mana? Dikurung sampai mati atau cambuk 100 kali? Banjir Nuh. Pasal 20 ayat 76 dan pasal 37 ayat 76 77 semua selamat. Ini ayatnya saya berikan di sini. Pasal 11 ayat 42 43 ada anak Nuh yang binasa karena tidak mau masuk bahtera. Ini ayatnya saya berikan di sini. Penciptaan. Pasal 21 ayat 30 segala sesuatu yang hidup dijadikan dari air. Ini ayatnya. Lalu pasal 55 ayat yang ke-15 jin diciptakan dari api. Yang benar yang mana ini sekarang? Ini dari air, ini dari api. Ini katanya segala sesuatu. Tuhan Kristen dan Islam
Sama atau tidak sama? Pasal 2 atau 1, ayat 139 sama. Tiada Tuhan kami dan Tuhan kamu. Pada Tuhan Islam itu tauhid, Tuhan Kristen itu tunggal. Samanya di mana? Saya kira cukup sampai di situ. Saya lanjut, boleh. Oke. Saya lanjut ya. Jika memang tadi sudah dipertanyakan sama Pak Budi Asali, jika memang hanya hafs yang sahih, terus apakah orang Mesir dan selain yang pakai hafs itu juga Al-Qur'annya keliru, kan begitu? Karena Ustadz Naina, sebentar Ustadz. Tidak ada pernyataan itu, jangan menggiring. Loh. Tidak ada pernyataan keliru, tidak ada. Berarti kan tidak sahih. Oke. Siapa yang bilang tidak Lah, Allah Yesus. Ya nanti, oke. Ya nanti, oke. Lagi. Ustaz, Ya, lanjut. Tadi Ustadz Ipung juga bilang kalau di dalam Islam itu bukan framing saya begini Ustadz. Tadi saya katakan bahwa di dalam Islam itu kan menghafal biasa dan di dalam Kristen juga ada. Ada di Amerika sudah saya jelaskan. Jadi framing Ustadz salah, boleh diputarkan lagi nanti ya. Kemudian saya ingin menanggapi tentang Alkitab. Yesaya 28 dulu saya tanggapi. Li'annahu tadi apa? Amron. Amron itu apa Ustadz? Bukan bla-bla Ustadz. Tapi Amrun. maknanya tadi. Maknanya tuh artinya apa? Sekarang saya tanya Ustadz. Idzan antum takallam Arabi. Sekarang saya tanya Ustadz. Sekarang tadi di makna yang bahasa Inggris tadi bla bla bla. Pakai bahasa Inggris, sekarang bahasa Arab. Kalau bahasa Arab di bahasa Indonesia kan amrun artinya itu perintah. Ustadz. Ya, enggak, ini saya menjawab ya Ustadz ya. Jangan disangkal dulu. Saya menjawab. Kemudian Ustadz Kainama di Lukas ya, Lukas tadi ya, tentang apa tadi ayat 5, pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Ini sebenarnya tidak langsung kepada Maria. Kemudian di sini dikatakan banati Harun. Banati itu jamak dari bintun. Bisa diartikan keturunan, Ustadz. Ya, bukan anak langsung. Karena di situ ditulis banati, bukan bintun. Itu ya. Kemudian apalagi Ustadz? Ya. Kemudian tadi tentang Injil dan yang sudah diterangkan oleh Ustadz oleh Pak Pendeta. Karena mungkin orang Islam kurang bisa memahami apa itu evangelion, apa itu kitab Injil yang ditulis oleh 4 rasul itu. Jadi makna mungkin yang konteks tentang beritakanlah Injil. Sebenarnya makna Injil itu sudah dijelaskan, sudah berkali-kali, mungkin teman-teman Kristen lainnya juga menjelaskan. Ya itu aja Ustadz, masih banyak waktunya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ustadz. Baik, ini waktu untuk saudara kita yang Kristen masih 11 menit. Kemudian yang teman-teman dari Muslim masih hampir 3 menit, 2 menit 54. 2 menit aja. Yes. Ada yang mau disampaikan? Oke, ada disampaikan. Kita sudah tanya kepada pemirsa, Pak. Kira-kira setelah habis ini 2 menit 54 ini, para pemirsa pengen ini ditambah waktunya berapa menit? Ataukah kita langsung masuk tanya jawab dari yang hadirin kepada Bapak Budi Asali berdua, atau kepada pilih yang mana? Ditambah dulu waktunya, tak berapa menit, atau langsung tanya jawab? Oke, tanya jawab. Jadi dipersilakan kepada Ustaz Ibu untuk menyelesaikan waktunya. Baik. Jangan dulu. Baik, loh, jangan dulu, sebentar. Ternyata belum ke saya. Oh sudah. Ya. Baik, alhamdulillah. Saya menjawab dulu pernyataan dari Pak Budi Asali. Sebelum dijawab tadi, barangnya mana tadi, Injilnya mana tadi, belum dijawab. Pokoknya belum dijawab, nggak boleh pulang.
Terus kemudian Bu Fadilah Hafiz belum jawab juga. Maksudnya tadi itu gimana tadi itu? Dada bla 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 li annahu amr dan lain sebagainya. Baik, belum dijawab juga. Itu maksudnya apa? Konsepnya apa begitu? Itu firman Tuhan soalnya. Baik, surat Maryam 71 mendatangi neraka. Bagaimana itu? Suratnya biasanya ini dipakai oleh saudara kita Kristen untuk menghina Islam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Baik, wa in minkum yang dimaksud adalah seluruh umat manusia, bukan hanya orang Islam. Ini adalah peristiwa Siratal Mustaqim saat di akhirat. Semua manusia akan melewati neraka di atas sirat, ya. Hanya lewat, bukan masuk neraka, lewat. Orang beriman lewat dengan selamat, orang kafir jatuh ke dalamnya. Dari mana? Kita tidak boleh mengambil ayat potongan-potongan. Ada selanjutnya soalnya. Mari kita lihat selanjutnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Baik. Nah, orang-orang yang bertakwa tidak masuk neraka namun diselamatkan oleh Allah tanpa mengalami siksaan sedikit pun di neraka. Apakah ada jaminan masuk surga untuk orang Islam di Al-Qur'an? Banyak sekali Bapak Ibu. Jaminan masuk surga di Al-Qur'an, Al-Mu'minun 1-14, Al-Baqarah 25 atau 72, Al-Kahfi 107 sampai 108 dan seterusnya, itu banyak sekali. Sebenarnya masih kurang. Baik, saya berikan contoh ayatnya. Jaminan masuk surga, dosa ditebus tanpa Yesus digantung di salib. Baik, At-Taghabun, saya baca artinya aja. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Al-Hajj ayat ke-14. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Orang Islam dijamin masuk surga. Justru orang Kristen sendiri yang pasti masuk neraka. Yesus sendiri yang bilang. Baik, ini Yesus sendiri yang berkata loh. Ya, Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Bagaimana Pak Pendeta kok malah dijamin masuk neraka? Hadirin, saya lanjut. Saya kejar waktu soalnya. Mohon maaf. Waktunya habis ya? Habis. Saya mau jawab bumi. Oke. Bumi tadi itu proses penciptaan. Baik. Oke, untuk Habis. Silakan duduk kembali. Saya. Kita lanjutkan yang masih 11 menit untuk Bapak Widya Sari dan Ibu Fadilah. Fadilah. Jangan lupa, Pak. 11 menit. Oke. Ya. Lanjut ya. Dan amron ala amrin. Sebenarnya berbicara tentang peringatan Tuhan, dari perintah Tuhan, Ustaz. Di situ kan bukan bla bla bla. Ustaz melihatnya ke bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia, coba Ustaz mungkin teman-teman semuanya bisa cek amrun itu artinya apa. Sama kayak dengan fi'il amr, itu perintah. Ya. Oh ya, maaf. Oke, santai dulu. Lupa. Oke, saya ulangi ya, saya 28 tadi. Yang li'annahu amrun ala amrin. Amrin itu sama dengan fi'il amr, perintah. Peringatan Tuhan itu enggak bla bla bla. Kita enggak usah acuannya ke bahasa Inggris, Ustadz, karena kita orang Indonesia. Artinya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu Ustadz ya. Kemudian maaf tadi belum saya langsung aja karena belum terjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana versi di dalam Al-Quran. Silakan Pak. Saya kira cuma dua hal yang ingin saya persoalkan ya. Matius 7 ayat 21-23 itu sudah sangat umum digunakan oleh orang-orang Muslim untuk mengatakan bahwa orang Kristen masuk neraka. Padahal kalau kita membaca Alkitab itu harus membaca konteksnya. Itu mesti dibaca mulai dari ayat 15 yang bicara tentang nabi-nabi palsu.
Jadi yang dalam ayat 21 sampai ayat 23 itu bukan orang Kristen, itu hanya nabi-nabi palsu. Jadi karena tidak membaca konteks, maka kalian mengertinya sangat-sangat keliru. Lalu pasti masuk surga itu bagaimana? Allah itu kan adil kan? Kalau Allah adil itu dosa itu harus dihukum. Kalau dia tidak menghukum dosa, dia itu tidak adil. Dan tidak ada Allah yang tidak adil. Kalau dia tidak menghukum dosa, dia tidak adil, dia berhenti jadi Allah. Jadi dosa itu harus dihukum. Dan tidak ada perbuatan baik bisa menutupi dosa. Bahkan dalam hukum dunia juga tidak ada. Dan kalau di dalam Alkitab kami juga tidak pernah ada. Perbuatan baik yang menutup dosa itu tidak ada. Jadi kalau dalam kami ya, hanya satu dosa itu sudah cukup untuk membuat orang itu masuk selama-lamanya ke dalam neraka. Nggak peduli perbuatan baiknya berapa, dia tetap satu dosa masuk neraka selama-lamanya. Jadi karena itu, maka di dalam Kristen itu harus ada penebusan dan hukuman itu harus dijatuhkan. Kalau ada dosa dan Allah tidak menjatuhkan hukuman ini kepada siapapun, Allah itu tidak adil. Karena dosa itu harus dihukum. Jadi kalau Allah adil, dia menjatuhkan hukuman. Dan dalam Kristen memang Allah manusia berdosa, Allah menjatuhkan hukuman. Tapi Yesus menggantikan orang-orang untuk memikul hukuman dosa mereka. Jadi kalau ini manusianya, mestinya hukuman menimpa manusia. Yesus menggil kamu, aku di tempatmu. Dan dia menerima hukuman itu pada waktu dia menderita dan mati di atas kayu salib. Dan itu yang menjadi penebusan dosa kami. Dan itu menyebabkan Allah itu keadilannya dipuaskan. Karena hukuman memang dijatuhkan. Tapi kasihnya menyebabkan Yesus menggantikan untuk memikul hukuman dosa itu. Jadi di salib itu bertemu sebetulnya kesucian Allah, keadilan Allah maupun kasih Allah. Itu bertemu semua di atas kayu salib. Jadi kalau dosa hanya dihapuskan begitu saja, bagi saya Allah kehilangan keadilannya. Lalu saya lanjutkan di sini ya, ke 28 dan 52. Orang-orang yang telah kami anugerahkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya, kepada Al-Quran. Ini bertentangan dengan fakta karena orang Kristen tidak percaya Al-Quran. Orang Kristen mana yang percaya Al-Quran? Tidak ada orang Kristen percaya Al-Quran. Ada lagi sudah. Oh, waktu yang tersisa saya gunakan untuk membuktikan kitab suci sebagai firman Allah ya. Atau firman Tuhan. Pertama ya, ada kitab suci kami PL maupun PP ditulis oleh kira-kira 40 penulis yang hidup dalam zaman yang berbeda, dalam rentang waktu sekitar 1500 atau 1600 tahun, dan mereka banyak yang tidak saling mengenal dan punya latar belakang yang berbeda-beda. Kalau saya memberikan 40 orang itu 40 buku untuk menulis masing-masing dan tidak berhubungan satu sama lain, kira-kira apakah 40 buku itu bisa dijadikan satu buku yang harmonis begitu? Akan semburat, tidak karu-karuan bukunya. Yang satu ngomong tentang mamanya, yang satu ngomong tentang anjingnya, dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Tapi bagaimana mungkin 40 penulis ini bisa menulis dan tulisannya itu bersatu dan semuanya berpusatkan pada Kristus atau kristosentris. Itu hanya kalau 40 orang saya berikan kitab itu ya, hanya mungkin mereka itu bisa bersatu kalau saya mengatur mereka. Kamu pergi ke perpustakaan, tulis tentang jantung manusia, kamu tentang paru-paru manusia, kamu tentang
usus manusia dan sebagainya, maka pada waktu digabungkan semuanya, maka itu mungkin bisa menjadi suatu buku. Nah, tapi saudara, bagaimana mungkin Allah siapa yang bisa menguasai 40 orang, mengarahkan mereka dalam jangka waktu 1600 tahun ini, kecuali Allah sendiri. Jadi itu bukti bagi saya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan bukti yang kedua, menurut saya yang paling kuat dari semua, kitab suci dipenuhi dengan nubuat. Dan nubuat-nubuat yang luar biasa. Saya tidak ada kesempatan memberikan semuanya. Misalnya, Yesaya 7 ayat 14 menubuatkan kelahiran Yesus dari seorang perawan 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Dari mana Yesaya tahu hal itu? Kalau bukan dari Allah. Nabi Mika menubuatkan dalam Mika 5 ayat 1. Yesus akan dilahirkan di Bethlehem juga 700 tahun sebelum Kristus. Dan di dalam Mazmur pasal 22, itu jelas adalah Messianic Psalm atau Mazmur tentang Mesias. Ayat yang ke-17, itu menceritakan mereka menusuk tangan dan kakiku, jelas menuju pada salib. Itu soal Daud 1000 tahun sebelum Kristus. Pada saat hukuman salib belum pernah ada. Tapi Alkitab sudah menubuatkan hal itu. Dari mana mereka tahu? Yesaya pasal 53 menceritakan penderitaan, kematian, kebangkitan dari Kristus secara sangat mendetail. Dalam 12 ayat menceritakan semuanya. Lagi-lagi 700 tahun sebelum Kristus. Dari mana mereka tahu itu? Kalau bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, berarti Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kalau Alkitab adalah firman Tuhan, Alkitab bertentangan dengan Al-Quran. Maka tidak bisa dua-duanya adalah firman Tuhan. Kalau Alkitab adalah firman Tuhan, Al-Quran bukan firman Tuhan. Saya masih ada waktu, tapi saya berikan pada Ibu Fadilah saja. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, sekali lagi terima kasih. Sekali lagi teman-teman yang audiens ya, kalau bisa nanti bisa cek di web online NU ya, bagaimana bahwa 7 ahruf perbedaan itu tetap dipakai. Nanti bisa cek karena waktu tidak memungkinkan. Dan sekali lagi di sini saya membawa kitab ini bukan kitab oten ya, ini kitab Al-Quran milik orang Islam. Jadi dari tadi saya bertanya bahwa gramatika bahasa Arabnya tidak terjawab sama sekali ya, itu saja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya masih 1 menit. Ya Pak. Cukup? Ya sudah, cukup. Oke, cukup. Waktunya dinolkan semua dulu. Dan untuk menyemangati, kita beri tepuk tangan kepada seluruh penjara. Pak Chandra bilang tetap bertahan, Al-Quran itu mengambil dari Torah. Kalaupun itu punya orang Yahudi ya nggak apa-apa. Berarti Al-Quran ngambil punya Yahudi, ya kan? Mari mana buktikan dalilnya, datanya bahwa Bapak menerima masukan informasi Al-Quran mengambil 70% dari tanah. Mana datanya, silakan sebutkan, nanti dicari di sini. Itu kalau kita Mana datanya? Bapak bikin klaim di depan. aku banyak mendengar. Bapak di depan bikin klaim. Gini, Iya, Bapak mendengar. sudah ngomong gitu. Iya, Bapak kan mendengar. Ya, itu orang yang di medsos mengatakan Yang medsos, dan ini jawaban dari Pak. apakah benar atau tidak? Tidak. Pertanyaannya. Tidak. Ya, Udah. itu Ya udah. Wah, seperti di depan Nabawi nih. Parfum Hagia Sophia varian terbaru. Ada 7 varian dan ini kelasnya adalah kelas bukan lagi EDP tapi Extrait de Parfum. Kalau EDP kan Eau de Parfum, tapi ini atasnya lagi. Kelasnya paling istimewa. Jadi tahannya, tingkat ketahanan setelah disemprot itu 2 hari, lebih dari 2 hari
masih tercium aromanya, bisa didapatkan. Ini kemasan kecil, semuanya ada 7 varian lengkap di sini. Ada Alhambra, Medina, Aleppo, Jerusalem, Cordova, Antalya, Mekah. Ustadz Ki bisa pilih, Ustadz Ki. Medina. Ini Oh, aromanya ini tajam nih. aroma Timur Tengah ini. Iya, heeh. Ini aroma Timur Tengah. Khusus Madinah aroma Timur Tengah. Ini tajam nih. Satu-satunya aroma Timur Tengah ini. Ini sepertinya Medina. Medina. Wes, Ustadz K pilih Medina. Medina. Aroma mewah dari parfum Timur Tengah. Ustadz K bisa Siapa? dipilih. Ini masih segelan, bisa dibuka unboxing. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Iya. Medina. Masya Allah. Wah, seperti di depan Nabawi nih. Parfum ini. Untuk mengingatkan kita kepada Masjid Rasulullah. Iya, bau Nabawi sekali. Wangi Nabawi. Seperti kita berdiri di gerbang Nabawi. Kita turun dari hotel, itu langsung jalan. Nah, di depan gerbang Nabawi biasanya tercium bau ini. Muslim, Muslim,